aku ngerasa harus cepet-cepet bertumbuh dewasa sebelum waktunya gitu loh. Jadi kehilangan waktu main, kehilangan waktu sama teman-teman. Orang tua aku tuh bikin syarat. Kalau kamu masih pengen bikin film atau di industri film setelah lulus, kamu harus lulus dengan IPK 3,0 minimal. Hai Sobat iNews dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung bisa kembali hadir menjumpai teman-teman semua. Di ibadah puasa kali ini kita kedatangan bintang tamu, aktor dan aktris bisa disebut kayak gitu. Kita sudah kedatangan Kaprilly Latukonsina dan Dito Darmawan. Halo. Boleh dong tepuk tangan yang ada di studio. Terima kasih untuk 2.500 orang. Sama ya. Apa kabar sebelumnya? Baik. Kak Dito? Alhamdulillah baik. Gimana puasa? Lumayan ngantuk ya. Karena promo udah dari pagi kan. Okay. Kita kan pertama kalinya promo puasa ya. Kalau buat aku pertama kalinya promo puasa. Dan uniknya adalah pas Danur kita syuting puasa, promo puasa juga. Terus Bener kayak lagi. kita sekarang lagi keliling promo terus. Oke. Aktivitas kalau Ramadan sekarang berarti promo-promo aja nih Kak Prilly dan juga Kak Dito? Ya kalau aku sih iya, aku promo-promo aja. Itu belum ada persiapan film lagi sih. Kalau aku promo, meeting, paling ada syuting film pendek. Masya Allah, Gitu. luar biasa. Pantas berarti tadi kayak agak ngantuk-ngantuk. Tapi tetap semangat ya Kak ya? Tetap semangat dong. Oke, Kak Prilly, kalau kita ngomongin soal Ramadan dulu di 2026 ini, Kak Prilly sendiri kalau misalnya Ramadan tuh ada sesuatu hal yang kayak ditunggu-tunggu nggak sih? Misalnya kayak buka dengan keluarga atau kerabat kayak gitu-gitu? Pasti yang ditunggu-tunggu tuh bukber kali ya. Kayak hari pertama itu udah pasti kita sahur dan buka puasa bersama tuh sama keluarga. Itu udah kayak tradisi dari zaman dulu. Pokoknya hari pertama puasa itu harus bareng keluarga. Walaupun aku udah nggak tinggal sama orang tua, tetap harus kayak pulang. Terus kita merayakan hari pertama tuh bareng-bareng. Nah terus selanjutnya tuh bukber sama teman-teman terdekat. Atau kalau lagi kerja tuh bukber tuh kayak sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu sama teman syuting kayak atau sama kerabat-kerabat atau kita meeting sambil buka puasa. Itu beda aja sih vibes-nya dan cuma bisa dirasain pas Ramadan aja gitu. Kalau Kak Dito sendiri? Iya sama-sama bukber juga, terus hari lebarannya. Oh iya benar. Karena pasti kan dari hari pertama puasa sampai hari terakhir tuh apa ya, punya tantangan lah setiap orang gitu. Mungkin kalau kita para pemain kalau lagi ada syuting itu pasti jadi lebih berat gitu, karena kan kalau secara adegan nggak ngeliat tuh ini pagi atau malam gitu, sebelum buka atau sesudah buka, jadi situasinya sama tapi puasanya tetap harus jalan. Puasanya gitu. tetap harus jalan. Iya. Tapi kalau misalnya buka puasa sendiri ngomongin soal Ramadan, Kak Prilly tipikal yang makan manis-manis dulu atau langsung makanan berat sih? Aku berat langsung. Kak Dito? Aku juga langsung Berat. berat. Ya. Kenapa tuh? Karena kalau yang manis-manis dulu langsung kenyang dan akhirnya jadi nggak makan lagi. Terus itu nutrisinya kayak kurang gitu loh. Jadi aku kalau makan tuh bener-bener mikirin nutrisinya gitu kan. Jadi kalau bisa tuh makan langsung ada protein, langsung ada sayur, langsung ada karbo gitu. Tapi kan juga kita tetap makannya pelan-pelan ya. Jadi ya nggak akan yang kekenyangan juga. Justru kalau kebanyakan takjil tuh jadi kekenyangan. Terus ujung-ujungnya cuma masuk gula gitu. Iya bener sih. Justru buat aku tuh puasa ini kesempatan buat memperbagus badan. Jadi sayang kan kalau kita udah ngebakar lemak nih seharian kan nggak makan, terus pas buka puasa kalau langsung gula segala macam, jadi ujungnya sama aja. Gitu. Atau gorengan gitu iya, ya. Kan, makanya. Kayak gitu. Jadi udah mumpung bisa ngebersihin si makanannya. Kayak detox juga sebenarnya Detox kan juga. gitu. Oke. Kita langsung ngomongin soal perjalanan Kak Prilly juga Kak Dito ya. Kalau Kak Prilly kan aku lihat dari dulu ya, yang sempat dulu viral juga, sempat ngasih nomor handphone ke fans. Serius gak sih? Itu gue nggak tahu videonya kenapa naik lagi dan kok orang masih punya ya video itu. Video gue waktu zaman syuting lebih dari 10 tahun lalu, terus gue tuh ngasih nomor telepon gue ke Itu beneran nggak? karena nggak ngerti ya, lebih ke nggak ngerti privacy itu apa batasannya ya. Wow, itu wow. Masih muda dan
pada saat itu nggak ngerasa terkenal. Jadi pas ada fans atau orang yang minta nomor telepon tuh aku ngiranya mereka mau berteman sama aku. Oke. Tapi ternyata nomor-nomorku dijualin kan tuh di Twitter. Ya, Info ampun, nomor dijual. Prilly DM gitu. Yang bener tuh nomor saya dijual memang 5.000 gitu-gitu. Bertahan berapa lama dengan nomor itu, Kak? Wah itu sih lah bener-bener kayak pas aku minta-minta nomor telepon terus disebar di sosial media langsung ditelepon-teleponin terus kan. Sempet ada beberapa yang aku angkat kayak halo bentar lagi syuting gitu. Aku balas-balasin SMS-nya kan dulu. Lugu banget ya. Gue gak ngerti kalau itu adalah privacy Ya banget sih. ampun, Pril. Nah akhirnya ganti nomor telepon terus dibilangin lah sama teman-teman syuting kayak lo nggak jangan ngasih nomor telepon itu nggak boleh privacy gitu. Kak Dito pernah ngalamin hal yang sama? Enggak. Woy, makanya kebingung. Pinter ya. Masuk entertain pas udah tua, jadi udah bisa mikir. Kalau Kak Dito sendiri tuh memulai karirnya tuh dari modeling dulu kah atau sinetron atau apa dulu sih, Kak? Justru aku tuh awalnya bikin film. Oke. Jadi aku di tim penyutradaraan dan itu mulainya dari SMA. Terus masuk kuliah, kampusku itu kayak mewadahi lah untuk aku punya passion di filmmaking. Ada lombanya, ada komunitasnya, ada apa UKM-nya gitu. Jadi makin tersalurkan di situ. Nah, terus one day itu tahun 2019 aku bikin film yang aku main sendiri di film itu. Dan itu pertama kali gitu. Terus tapi waktu itu udah kenal sama beberapa temen actors. Sampai akhirnya dikenalin ke manajerku sekarang kayak gitu. Terus baru tuh mulai ke kelas acting segala macam. Memulai karir dua-duanya bisa dibilang masih usia muda ya. Apa sih tantangannya untuk bagi waktu, apalagi kan dulu juga masih sekolah kan Kak Prilly kan SMP. untuk syuting mungkin juga Kak Dito juga sama. Tanggapannya apa sih untuk bisa ngebagi waktunya kayak gitu? Kalau aku sih tantangannya mungkin lebih ke di Selain usia ngasih yang nomor ya, sangat Kak. muda itu. Di usia yang sangat muda itu harus kerja di industri yang lumayan tough dan udah harus bisa bertanggung jawab sama kerjaan gitu di usia yang sangat muda di waktu aku SMP gitu. Kayaknya anak SMP tuh lagi fun-funnya, tapi aku syuting, walaupun syutingnya bukan syuting yang sinetron atau apa ya, aku waktu itu jadi host acara masak. Tapi kan tetap kayak keluar kota, kadang tanpa orang tua, kita bener-bener harus berbaur sama kru yang lebih dewasa, jadi tuh kayak aku ngerasa harus cepet-cepet bertumbuh dewasa sebelum waktunya gitu loh, jadi kehilangan waktu main, kehilangan waktu sama teman-teman. Dan lumayan kaget-kaget sih di usia muda kayak waktu aku lulus SMA terus aku main sinetron aku sempat viral pada saat itu. Aku nggak nyangka efeknya tuh sebesar itu untuk hidup aku, kayak ternyata aku langsung harus belajar gimana aku ngeposting di sosial media, ngomong di depan wartawan gimana, kalau nggak aku dibully di sosmed. Jadi kayak untuk ngerti hal itu di usia muda tuh cukup berat banget. Karena pada saat itu nggak ngerti kalau dunia keartisan ini tuh setaf itu gitu. Apalagi nggak kepikiran bahwa itu untuk menjadi jenjang karir kan. Waktu itu mikirnya itu cuma hobi dan untuk nyari uang nambahin duit kuliah. Nggak kepikiran karirnya akan di situ, tapi ternyata diterpa sama hal yang nggak diduga-duga, kaget juga sih. Jadi tantangannya justru kalau aku bukan di waktu, tapi justru kayak lebih menata mental ya. Kalau di waktu kan kita pasti ada bantuan dari tim juga, manajer dan tim yang emang membantu kita menata waktu kita, dan pastinya ya jadinya terlatih untuk disiplin sama waktu diri sendiri dari kecil sih, kayak on time, bangun pagi gitu. Tapi jadi ada beban tersendiri nggak sih kalau Kak Prilly sendiri untuk ngejalanin di dunia entertainment ini? Beban sih pasti selalu ada ya, karena kita jadi public figure, orang tuh kayak memiliki kita kan, kayak aku tuh Prilly yang ini tuh bukan punya aku aja, tapi punya publik juga, karena emang apa yang aku lakukan dilihat sama publik. Pasti ada ekspektasi dari publik, ada komentar dari publik yang mau nggak mau itu menjadi beban yang harus kita pikul gitu, kayak gimana nih caranya. Cuma semakin dewasa itu bukan aku jadikan beban, tapi lebih ke memilih suara aja, mana suara yang harus didengar, mana suara yang harus nggak usah kita dengar gitu. Jadi jalanin hidup sesuai dengan nilai yang kita percaya aja. Semakin dewasa semakin kayak gitu, tapi kan itu prosesnya panjang banget pasti untuk nyampe ke titik ikhlas itu ya. Luar biasa. Kalau Kak Dito gimana? Dari pas SMA gimana cara ngaturnya ya? Mungkin agak beda sama Prilly. Aku tuh lumayan banyak diskusi sama keluarga, karena kan waktu itu ya pasti lingkungan pertama adalah keluarga kan. Jadi lumayan terstrategikan secara timeline kapan aku bisa pursue ini sebagai karir yang profesional gitu, kapan
mulai belajarnya segala macam gitu. Dan alhamdulillah kan waktu itu ketemunya si passion ini pas SMA. Jadi nggak yang dari kecil banget gitu, tapi juga nggak yang terlalu terlambat, walaupun nggak ada kata terlambat juga sih gitu. Cuma aku ngerasa waktu itu tuh adalah momen yang tepat gitu untuk aku, untuk punya hobi, untuk punya passion, kemudian masuk ke kuliah juga langsung diseriusin lagi. Dan waktu itu aku janjiannya sama orang tua aku tuh, jadi gini, jadi si bikin film ini tuh udah lumayan bikin aku kesibukan lah gitu. Terus sampai satu momen orang tua aku tuh khawatir, ini kuliah kamu gimana, bener apa enggak gitu. Terus kita sempat diskusi panjang waktu itu, berapa hari diskusi, sampai akhirnya orang tua aku tuh bikin syarat. Kalau kamu masih pengen bikin film atau di industri film setelah lulus, kamu harus lulus dengan IPK 3,0 minimal. Dah, akhirnya aku lulus dengan IPK 3,0. Jadi dipasin. Dipasin gitu supaya bisa pursue ini lagi. Cuma kesiapan aku ketika masuk ke entertain sebagai seorang aktor setelah lulus itu mungkin masuk di usia yang udah menuju dewasa ya. Jadi udah banyak pertimbangan, udah bisa berpikir secara rasional, secara objektif, dan itu lumayan membantu aku secara karir.